Perkembangan ruang lingkup psikologi ini terbagi menjadi beberapa bagian pokok, di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Sabila dan saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan sesuai dengan judul video ini dimaksudkan untuk menjelaskan apa itu psikologi umum dan seberapa pentingkah kita untuk setidaknya mengetahui sebagian kecil tentang psikologi umum. Dan di video juga saya nanti akan menjelaskan apa itu psikologi umum secara menyeluruh, bagaimana dengan mazhab-mazhab psikologi umum, dan seberapa penting sih atau apa gitu kontribusi psikologi umum ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan untuk kalian yang ingin tahu sampai akhir, tolong tonton ya. Terima kasih. Baik teman-teman, tapi sebelum lebih lanjut ke psikologi umum, kita itu harus mengetahui dulu apa itu psikologi. Jadi, psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana proses mental dan perilaku manusia yang meliputi pemikiran, perasaan, motivasi, dan proses-proses lainnya. Karena kita tahu teman-teman, manusia itu merupakan makhluk yang kompleks alias rumit, dimana mungkin satu orang dengan orang lainnya mungkin memiliki persamaan, tapi di antara mereka juga tentu ada perbedaan yang signifikan. Contohnya saja, dalam satu manusia itu bisa memandang suatu objek dengan dua perspektif, yang objek itu tetap sama, tapi perspektifnya beda. Si A mungkin melihat perspektif itu sebagai arah kanan, sedangkan si B melihat perspektif itu sebagai arah kiri. Nah, tapi dalam psikologi itu ada perdebatan yang paling awal dan bahkan relevan sampai sekarang, yaitu perdebatan antara nature or nurture. Jadi berpusat pada pertanyaan, kemampuan manusia itu diperoleh secara bawaan atau dari lahir, nature, atau manusia itu memperoleh pengetahuan atau kemampuannya itu dari pengalaman, nurture. Nah, kalau pernyataan nature ini menyatakan bahwa manusia itu mempunyai bawaan, bekal gitu dari lahirnya, dimana mereka itu mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang realitas yang udah ada gitu, yang udah dibawa sejak lahir. Para filsuf juga awalnya percaya kalau manusia itu ya berdasarkan nature ini, karena mereka percaya bahwa pengetahuan itu, kemampuan itu bisa diamati, bisa diintrospeksi secara cermat dan tepat. Sedangkan filsufnya, kalau filsuf dari nature ini atau yang mendukung nature ini itu ada René Descartes. René Descartes menyatakan bahwa gagasan seperti Tuhan, diri, tidak ada batasan, kesempurnaan itu udah ada dari lahir. Dan René Descartes ini juga dikenal sebagai filsuf yang mempunyai konsep bahwa tubuh sebagai mesin dan mesin ini bisa dipelajari sebagaimana kita mempelajari mesin-mesin lainnya. Selanjutnya, pandangan nurture. Pandangan ini berargumen bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman atau interaksi individu dengan dunianya. Dan para filsuf Yunani kuno juga setuju dengan pendapat ini. Tapi dalam pandangan nurture ini yang bisa sering dikaitkan dengan filsuf yang berasal dari Inggris pada abad ke-17, yaitu John Locke. Karena Locke sendiri ini menekankan bahwa manusia sejak lahir, isi pikirannya itu tabula rasa, sebuah kertas kosong atau papan tulis kosong, dan pengalaman itu yang menuliskan isinya kayak gitu. Sebuah papan tulis kosong ini bisa dipenuhi dengan tulisan seiring dengan pendewasaan setiap individu masing-masing. Selanjutnya, sejarah perkembangan psikologi. Nah,
Psikologi ini berkembang dari pemikiran filsafat, ilmu pengetahuan, dan berbagai eksperimen yang sudah dilakukan bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Psikologi juga berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu, kemajuan teknologi, penerapan yang beragam, dan aplikasinya yang luas pada kehidupan manusia. Perkembangan ruang lingkup psikologi ini terbagi menjadi beberapa bagian pokok, di antaranya yaitu strukturalisme yang diperkenalkan oleh William Wundt dan berfokus pada struktur kesadaran. Selanjutnya, fungsionalisme yang diperkenalkan oleh William James. Jadi, bagaimana sih proses mental itu dapat mempengaruhi atau membuat suatu individu ini beradaptasi? Dan selanjutnya ada psikoanalisis, tentu oleh Sigmund Freud, di mana Freud ini menekankan bahwa alam bawah sadar sebagai penggerak perilaku. Selanjutnya ada behaviorisme yang diperkenalkan oleh John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner, yaitu tentang perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Selanjutnya ada humanistik yang diperkenalkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Jadi mengenai aktualisasi diri suatu manusia. Dan selanjutnya ada kognitif, yaitu seperti kutipan dari David G. Myers dalam buku Psychology edisi ke-10 yang menyebutkan bahwa psychology is the science of behavior and mental process. Nah teman-teman, kita ke intinya. Jadi apa itu mata kuliah psikologi umum? Nah, mata kuliah psikologi umum itu merupakan mata kuliah pengantar yang memahami ilmu psikologi, baik secara sejarah, teori, maupun penerapannya, yang dimana tujuan utamanya itu untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh pada mahasiswa atau orang-orang yang mempelajarinya. Baik, selanjutnya teman-teman, ada tujuan psikologi umum berdasarkan buku Atkinson yang mencakup banyak hal. Yang pertama itu untuk menjelaskan perilaku manusia atau describing behavior. Nah, psikologi ini bertujuan untuk mengamati dan menjelaskan bagaimana manusia itu berperilaku dalam berbagai situasi. Dan tujuan ini juga melibatkan pengamatan yang sistematis terhadap suatu tindakan manusia. Dan dengan menggunakan metode ilmiah juga untuk menggambarkan pola-pola perilaku yang muncul dan bisa menjawab pertanyaan seperti apa sih yang dilakukan seseorang dan bagaimana sih mereka melakukannya gitu, dan juga dalam kondisi apa perilaku tersebut itu muncul. Contohnya itu misalkan seorang psikolog mungkin mengatakan bahwa para siswa itu cenderung merasa cemas menjelang hari ujian, dan mereka juga menunjukkan gejala seperti berkeringat atau bahkan sulit untuk tidur. Nah, selanjutnya yang kedua itu memprediksi perilaku atau predicting behavior. Dengan memahami pola-pola perilaku, psikolog ini bertujuan untuk memprediksi perilaku di masa yang akan mendatang. Dan tujuan ini juga memungkinkan kita untuk meramalkan atau memprediksi apa yang mungkin bisa terjadi dalam situasi tertentu berdasarkan pengetahuan sebelumnya gitu. Juga bisa untuk meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi tindakan seseorang, seperti mengembangkan teori yang dapat diuji dalam eksperimen dan dalam studi lanjutan. Contohnya, jika diketahui bahwa stres kerja tinggi ini berkorelasi dengan konflik rumah tangga, maka psikolog itu bisa memprediksi bahwa peningkatan beban kerja ini dapat memicu ketegangan dalam berkeluarga, dalam satu keluarga gitu. Dan yang ketiga ini ada mengendalikan dan memodifikasi perilaku, controlling or modifying behavior. Jadi psikologi juga memiliki peran dalam mengubah perilaku yang maladaptif, yaitu menyimpang atau tidak sehat, dengan cara misalkan mengembangkan intervensi psikologis atau terapi
dengan mengurangi juga perilaku negatif dan memperkuat perilaku yang positif, dan juga bisa menerapkan prinsip pembelajaran ataupun motivasi untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Nah, di sini ada contoh. Misalnya, terapi perilaku itu digunakan untuk membantu seseorang mengatasi fobia terhadap ketinggian dengan teknik desensitisasi sistematis. Dan yang keempat itu ada memahami proses mental atau understanding mental processes. Jadi selain perilaku yang tampak, psikologi juga mencoba menyelami proses mental internal seperti persepsi, emosi, ingatan, motivasi, dan pemikiran. Ia juga meneliti mengapa sih seseorang itu bertindak dan seperti apa itu, apa yang terjadi di dalam pemikirannya, yang bisa menghubungkan proses mental dengan struktur dan fungsi otak, kognisi, dan neuroscience. Contohnya, psikolog kognitif meneliti bagaimana seseorang bisa memecahkan masalah atau membuat keputusan dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan dari semua tujuan. Nah, teman-teman, kita ke intinya. Jadi, apa itu mata kuliah psikologi umum? Nah, mata kuliah psikologi umum itu merupakan mata kuliah pengantar yang memahami ilmu psikologi, baik secara sejarah, teori, maupun penerapannya, yang dimana tujuan utamanya itu untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh pada mahasiswa atau orang-orang yang mempelajarinya. Baik, selanjutnya teman-teman ada tujuan psikologi umum berdasarkan buku Atkinson yang mencakup banyak hal. Yang pertama itu untuk menjelaskan perilaku manusia atau describing behavior. Nah, psikologi ini bertujuan untuk mengamati dan menjelaskan bagaimana manusia itu berperilaku dalam berbagai situasi. Dan tujuan ini juga melibatkan pengamatan yang sistematis terhadap suatu tindakan manusia. Dan dengan menggunakan metode ilmiah juga untuk menggambarkan pola-pola perilaku yang muncul dan bisa menjawab pertanyaan seperti apa sih yang dilakukan seseorang dan bagaimana sih mereka melakukannya gitu, dan juga dalam kondisi apa perilaku tersebut itu muncul. Contohnya itu misalkan seorang psikolog mungkin mengatakan bahwa para siswa itu cenderung merasa cemas menjelang hari ujian, dan mereka juga menunjukkan gejala seperti berkeringat atau bahkan sulit untuk tidur. Nah, selanjutnya yang kedua itu memprediksi perilaku atau predicting behavior. Dengan memahami pola-pola perilaku, psikolog ini bertujuan untuk memprediksi perilaku di masa yang akan mendatang. Dan tujuan ini juga memungkinkan kita untuk meramalkan atau memprediksi apa yang mungkin bisa terjadi dalam situasi tertentu berdasarkan pengetahuan sebelumnya gitu. Juga bisa untuk meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi tindakan seseorang, seperti mengembangkan teori yang dapat diuji dalam eksperimen dan dalam studi lanjutan. Contohnya, jika diketahui bahwa stres kerja tinggi ini berkorelasi dengan konflik rumah tangga, maka psikolog itu bisa memprediksi bahwa peningkatan beban kerja ini dapat memicu ketegangan dalam dalam satu keluarga gitu. Dan yang ketiga ini ada mengendalikan dan memodifikasi perilaku, controlling or modifying behavior. Jadi psikologi juga memiliki peran dalam mengubah perilaku yang maladaptif, yaitu menyimpang atau tidak sehat, dengan cara misalkan mengembangkan intervensi psikologis atau terapi, dengan mengurangi juga perilaku negatif dan memperkuat perilaku yang positif, dan juga bisa menerapkan prinsip pembelajaran ataupun motivasi untuk mengubah kebiasaan yang buruk. Nah, di sini ada contoh. Misalnya, terapi perilaku itu digunakan untuk membantu seseorang mengatasi fobia terhadap ketinggian dengan teknik desensitisasi sistematis.
Dan yang keempat itu ada memahami proses mental atau understanding mental processes. Jadi selain perilaku yang tampak, psikologi juga mencoba menyelami proses mental internal seperti persepsi, emosi, ingatan, motivasi, dan pemikiran. Ia juga meneliti mengapa sih seseorang itu bertindak dan seperti apa itu, apa yang terjadi di dalam pemikirannya yang bisa menghubungkan proses mental dengan struktur dan fungsi otak, kognisi, dan neuroscience. Contohnya, psikolog kognitif meneliti bagaimana seseorang bisa memecahkan masalah atau membuat keputusan dalam situasi yang sulit sekalipun. Dan dari semua tujuan psikologi umum ini bisa disimpulkan atau kesimpulannya yaitu, menurut Atkinson, keempat tujuan ini tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan satu sama dengan lainnya. Karena menjelaskan dan memahami perilaku yang memungkinkan prediksi yang akurat, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengendalikan atau memodifikasi perilaku dalam arah yang lebih adaptif atau arah yang lebih sehat. Baik teman-teman, dan selanjutnya itu ada objek studi psikologi umum atau psikologi umum. Jadi psikologi ini sebagai ilmu yang mempelajari manusia dari dua sisi utama, yaitu behavior atau perilaku dan mental process atau proses mental. Nah, kedua aspek ini menjadi objek studi utama dalam psikologi umum, dan mari kita bahas dengan fokus pada poin pertama. Yang pertama itu ada perilaku. Jadi, definisi perilaku adalah segala bentuk tindakan atau respon yang dilakukan oleh organisme, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Dan dalam konteks psikologi umum, fokus terutamanya itu ada pada perilaku manusia yang bisa diukur dan bisa diteliti juga secara objektif melalui metode ilmiah. Dan ciri-ciri perilaku sebagai objek studi psikologi ini misalkan dapat diamati, observable, dan perilaku ini mencakup tindakan fisik yang tampak seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, mengangguk, dan lain sebagainya. Dan yang dapat diukur secara objektif ini disebut measurable karena tampak secara kasat mata, jadi perilaku ini bisa diukur menggunakan alat bantu seperti stopwatch, alat perekam suara, kamera, atau bahkan skala observasi. Dan hal ini juga memungkinkan penelitian psikologi untuk dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Kemudian bersifat eksternal, jadi berbeda dengan proses mental yang bersifat lebih ke internal, perilaku ini dapat dilihat secara langsung oleh orang lain, sehingga lebih mudah untuk dikaji secara empiris. Bisa juga dipelajari dan dimodifikasi, seperti kayak psikologi ini mempelajari bagaimana perilaku itu terbentuk dan mengapa perilaku itu muncul, serta apa gitu, dan bagaimana cara mengubah perilaku jika dianggap perilaku itu tidak adaptif atau justru malah merugikan. Dan contoh perilakunya itu banyak, dan di sini misalkan verbal, berbicara, bertanya, berteriak, bahkan menyanyi juga. Kalau motorik itu secara berjalan, menulis, dan juga mengangkat barang. Kalau ekspresif bisa jadi tersenyum, menangis, atau merenyit. Kalau sosial bisa jadi menolong, bekerja sama, atau bahkan saling membantu lah kayak gitu. Dan contoh psikologi terhadap perilaku ini bisa diungkapkan melalui studi B.F. Skinner tentang perilaku operan atau operant behavior, dan menggunakan hewan laboratorium untuk melihat bagaimana perilaku itu muncul akibat penguatan, reinforcement, atau bahkan melalui hukuman, punishment. Dan penelitian tentang perilaku yang agresif pada anak-anak ini juga bisa dilihat saat anak-anak menonton film kekerasan. Misalnya, dalam eksperimen Albert Bandura dengan Bobo Doll. Maka dari itu, observasi perilaku pemecahan masalah saat seseorang menghadapi teka-teki atau ujian.
Tapi kita juga kadang bertanya-tanya, kenapa sih perilaku ini dipelajari? Jadi, sebagai data awal dalam psikologi, segala pengetahuan psikologis ini bermula dari pengamatan terhadap perilaku dan untuk memahami manusia secara objektif. Karena proses mental ini tidak bisa dilihat secara langsung atau tidak bisa diakses langsung. Dan perilaku ini menjadi jendela untuk menafsirkan apa yang terjadi dalam pikiran seseorang. Jadi, sebagai dasar intervensi psikologis, modifikasi perilaku juga dapat digunakan dalam terapi untuk mengurangi perilaku negatif dan untuk juga memperkuat perilaku yang positif. Baik, selanjutnya yang nomor 4 itu ada thinking and intelligence, yaitu berpikir dan kecerdasan. Dengan sumber utama dari buku Atkinson dan Hilgard, Introduction to Psychology. Jadi, berpikir dulu itu definisinya menurut Atkinson yaitu manipulasi mental terhadap representasi informasi. Jadi seperti konsep, gambar, atau simbol maupun aturan untuk memecahkan suatu permasalahan dan juga untuk membuat keputusan ataupun merancang sebuah ide baru. Ciri-ciri dari proses berpikir itu bersifat simbolik, yaitu menggunakan lambang ataupun bahasa untuk mewakili suatu ide, ataupun juga objek, atau bahkan situasi terorganisasi. Jadi urutannya itu tidak acak, berpikir mengikuti urutan yang logis, sering melibatkan pengelompokan informasi dalam bentuk konsep atau justru kategori berorientasi. Dengan pada tujuan, goal directednya itu berpikir dilakukan untuk mencapai hasil tertentu seperti solusi, keputusan, atau bahkan idenya juga. Dan apa sih aspek utama dalam berpikir menurut Atkinson? Yang pertama ada pemecahan masalah atau problem solving, di mana proses ini merupakan menemukan cara untuk mencapai tujuan yang tidak langsung bisa dicapai dengan langkah-langkah umum menurut pendekatan kognitif, di mana bisa mengidentifikasi masalah dengan menganalisis kondisi dan mengembangkan strateginya juga. Atau justru bisa menjalankan sebuah strategi lanjutnya. Dan selanjutnya, dalam buku Atkinson dan Hilgard, kecerdasan juga didefinisikan sebagai the global capacity to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with the environment. Jadi merujuk pada definisi klasik oleh David Wiltshire yang artinya kecerdasan adalah kemampuan menyeluruh seseorang untuk bertindak dengan suatu tujuan dan berpikir secara logis ataupun beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang kelima ini ada motivasi dan emosi. Jadi definisi motivasi menurut Atkinson yaitu motivasi adalah kondisi internal yang mengarahkan dan mengaktifkan perilaku manusia. Jadi untuk menuju tujuan tertentu, motivasi ini juga menjawab pertanyaan seperti, kenapa sih seseorang bisa ngelakuin itu? Atau mengapa seseorang bisa melakukan sesuatu? Karena motivasi ini terdiri dari dorongan biologis, drives, seperti rasa lapar, haus, kebutuhan tidur, atau bahkan dorongan psikologis seperti keinginan untuk sukses, merasa diterima, atau dihargai oleh orang lain. Dan motivasi ini juga ada yang motivasi berprestasi dari konsep Atkinson sendiri, yaitu kombinasi antara keinginan untuk berhasil dan juga takut untuk gagal.
Orang dengan motivasi berprestasi tinggi ini cenderung memilih tantangan yang bersifat sedang gitu, di tengah-tengah. Jadi bukan terlalu mudah atau bukan terlalu sulit. Lalu ada fungsi motivasi dalam psikologi untuk mengaktifkan perilaku. Jadi misalnya tanpa motivasi bisa jadi tidak ada tindakan. Dan untuk mengarahkan perilaku juga, misalkan menentukan tujuan dari suatu aktivitas itu mau seperti apa, kayak gitu. Atau bahkan mempertahankan perilaku. Jadi membuat seseorang terus berusaha meskipun ada hambatan seperti emotion atau emosi. Selanjutnya ada emosi. Emosi menurut Atkinson adalah reaksi kompleks yang mencakup pengalaman subjektif, respon fisiologis, dan ekspresi perilaku terhadap situasi yang dianggap penting. Dan emosi ini juga menjelaskan bagaimana sih perasaan seseorang dalam konteks tertentu dan bagaimana sih perasaan itu bisa mempengaruhi suatu tindakan. Jadi fungsi emosi dalam kehidupan ini salah satunya itu sebagai sinyal sosial. Jadi ekspresi emosi ini membantu komunikasi. Misalnya ada ekspresi sedih, bisa jadi itu sebagai tanda untuk meminta bantuan ataupun mengarahkan perhatian seperti emosi yang berfokus pada hal-hal penting. Misalnya ada bahaya atau ada sebuah peluang gitu. Atau juga bisa jadi mendorong tindakan seperti takut, itu bisa berarti dia melarikan diri, atau marah bisa bertahan atau justru menyerang. Dan itu semua mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi ada keputusan yang logis ataupun tidak karena terkait emosional. Dan selanjutnya ada yang keenam, yaitu personality atau kepribadian. Berdasarkan sumber utama dari buku Atkinson dan Hilgard, Introduction to Psychology, jadi apa itu kepribadian? Nah, menurut Atkinson, kepribadian itu adalah pola atau karakteristik dari pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang yang bersifat relatif stabil dari waktu ke waktu dan lintas situasi. Jadi, kepribadian ini menjelaskan bagaimana sih seseorang secara khas merespon dunia di sekitarnya, baik itu dalam konteks sosial, emosional, maupun kognitif. Dan ciri-ciri dari kepribadian ini beragam. Jadi, kepribadian ini muncul secara stabil dalam berbagai situasi dari waktu ke waktu. Misalnya, seseorang yang cenderung ekstrovert biasanya akan tetap sosial di berbagai konteks ataupun unik gitu. Jadi tiap individu ini memiliki kombinasi sifat yang membedakan dari satu individu ke individu yang lain. Karakteristik dari kepribadian ini juga bisa diukur dan dianalisis. Jadi dengan alat bantu seperti inventory kepribadian, misalnya Big Five, inventory, psikolog ini bisa mempelajari struktur kepribadian secara sistematis. Dan ada pun pendekatan dan teori utama dalam studi kepribadian. Yang pertama ini ada teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Nah, Freud ini menjelaskan kepribadian sebagai hasil dari konflik bawah sadar. Jadi antara dorongan biologis dan tuntutan sosial. Tiga struktur yang paling utama dalam teori Freud ini yaitu bagaimana kepribadian dipelajari dari psikologi melalui wawancara klinis dan digunakan dalam pendekatan psikoanalitik atau humanistik. Dan inventory kepribadian ini misalnya Neo-PI untuk Big Five atau MBTI, walau lebih populer daripada akademis. Dan observasi langsung dari laporan orang lain ini juga untuk melihat konsistensi
kompetensi perilaku. Jadi pendekatan eksperimental misalnya, yaitu bagaimana sih kepribadian ini mempengaruhi respon terhadap stres atau situasi sosial. Dan kepribadian ini juga adalah pola perilaku yang stabil dan khas dalam merespon lingkungan. Dan 3 teori utama dalam memahami kepribadian itu ada psikoanalisis yang berfokus pada konflik bawah sadar, humanistik dengan pertumbuhan dan aktualisasi diri, dan trait atau Big Five, yaitu dimensi sadar sifat manusia. Psikologi modern menggabungkan berbagai pendekatan ini, jadi untuk memahami manusia secara menyeluruh. Dan teman-teman, selanjutnya ini di psikologi umum itu ada metode penelitian. Nah, dalam psikologi, penelitian ini bertujuan untuk memahami perilaku dan proses mental manusia secara sistematis dan objektif. Jadi, berikut ini adalah beberapa metode utama yang digunakan dalam psikologi umum. Yang pertama, yaitu eksperimen atau eksperimental. Dan dalam metode ini terdapat 2 jenis variabel utama. Yang pertama itu variabel independen, yaitu variabel bebas. Dan yang kedua itu ada variabel dependent atau variabel terikat. Dan tujuannya itu untuk menguji hubungan sebab akibat di antara 2 variabel. Dan contohnya yaitu apakah kurang tidur ini menyebabkan penurunan konsentrasi? Adapun ciri-ciri dari eksperimental itu, misalkan peneliti ini mengendalikan variabel yang diteliti dan melibatkan variabel independen atau yang bisa dimanipulasi dengan variabel dependen, variabel yang diukur. Jadi, sering dilakukan di laboratorium atau lingkungan terkendali. Dan kelebihan dari eksperimental ini yaitu dapat menunjukkan hubungan sebab akibat dengan jelas. Tapi ada juga kekurangannya, teman-teman, yaitu lingkungan yang terlalu terkendali ini bisa kurang mencerminkan kondisi nyata karena kurang ekologis atau kurang valid gitu. Dan metode yang kedua itu ada observasi atau tujuan. Jadi, mencatat perilaku manusia atau hewan secara langsung dalam lingkungan yang alami atau terkendali. Contohnya ini ada mengamati interaksi antara anak-anak di taman bermain. Jenisnya itu ada observasi naturalistik yang dilakukan di lingkungan alami tanpa intervensi dari peneliti, ataupun observasi terstruktur, yaitu para peneliti mengatur situasi tertentu untuk mengamati sebuah respon. Dan kelebihan dari metode ini yaitu memberikan data yang nyata dari konteks kehidupan sehari-hari. Namun kekurangannya yaitu subjektivitas, teman-teman. Jadi subjektivitas peneliti dapat mempengaruhi interpretasi dan tidak dapat menjelaskan sebab akibat secara langsung. Dan metode yang ketiga itu ada wawancara dan kuesioner dengan tujuan untuk menggali proses mental subjektif seperti pikiran, keyakinan, atau sebuah emosi. Contohnya ini kuesioner tentang tingkat stres pada mahasiswa saat ujian. Di wawancara ini bersifat terstruktur atau pernyataannya itu tetap, ataupun ada yang semi terstruktur atau bebas. Dan kuesioner ini berisi pertanyaan tertutup, jadi pilihannya itu ganda atau terbuka. Selanjutnya itu ada definisi mazhab dari psikologi. Mazhab psikologi ini merupakan aliran atau pendekatan dalam ilmu psikologi yang memiliki karakteristik dan teori tertentu. Mazhab psikologi ini juga meliputi banyak teori seperti behaviorisme, psikodinamik,
humanistik, eksistensial, kognitif, dan juga biologis. Dan dalam perkembangan ilmu psikologi, berbagai aliran mazhab ini muncul untuk menjelaskan perilaku dan proses mental dari satu individu. Dan setiap mazhab ini memiliki pendekatan, teori, serta metode yang berbeda-beda dalam memahami pikiran dan perilaku setiap individu. Karena setiap mazhab ini dalam psikologi memiliki perspektif yang unik dalam memahami manusia. Dan pendekatan yang berbeda ini tidak hanya membentuk dasar dari teori psikologi modern, tapi juga memberikan wawasan atau pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam tentang berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pembelajaran hingga kesehatan mental. Yang selanjutnya ada perspektif yang pertama, yaitu behaviorisme atau pendekatan behaviorisme. Dan apa sih behaviorisme itu? Jadi behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang berfokus pada studi tentang perilaku manusia dan hewan yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Aliran ini berargumen bahwa semua manusia itu merupakan hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya gitu. Jadi dalam pandangan ini, proses internal seperti pemikiran, perasaan, atau motivasi ini tidak terlalu dipertimbangkan. Karena menurut behaviorisme sendiri, itu yang terpenting adalah bagaimana sih suatu individu ini bertindak berdasarkan dan merespon stimulus dari lingkungan sekitarnya. Dan behaviorisme ini juga menegaskan bahwa semua perilaku itu dipelajari, terutama melalui interaksi dengan lingkungannya atau stimulus dan respon SR gitu. Melalui interaksi dengan lingkungannya juga. Jadi dalam behaviorisme, stimulus adalah pemicu dan respon itu adalah reaksi. Reaksi yang muncul akibat dari stimulus tersebut. Jadi semakin sering hubungan ini diperkuat, tentu saja semakin kuat pula juga pola perilaku yang akan terbentuk ke depannya. Di behaviorisme ini ada dua pendekatan, teman-teman. Yang pertama itu ada conditioning klasik, di mana conditioning klasik itu proses belajar di mana suatu stimulus yang awalnya netral dapat menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami setelah diasosiasikan berkali-kali. Dan prinsip ini menjelaskan bahwa bagaimana suatu kebiasaan atau reaksi otomatis dapat dipelajari melalui asosiasi. Dan dalam conditioning operan yang kedua ini, perilaku ini dikendalikan oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Nah, jika suatu perilaku diikuti oleh penguatan atau reinforcement, maka perilaku tersebut cenderung lebih mungkin untuk terulang. Sebaliknya, kalau perilaku ini lebih diikuti oleh punishment atau hukuman, maka perilaku ini cenderung akan berkurang. Tokoh-tokoh dalam behaviorisme ini juga seperti John B. Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner dengan eksperimennya masing-masing. Ada John B. Watson dengan Little Albert, kalau Ivan Pavlov itu dengan anjingnya, dan B.F. Skinner itu dengan Skinner Box. Baik, yang kedua ini ada perspektif psikoanalisis dari Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud ini mengembangkan konsep psikoanalisis tentang perilaku manusia di Eropa pada waktu yang hampir bersamaan dengan berkembangnya behaviorisme di Amerika Serikat. Dan dalam beberapa hal, psikoanalisis ini merupakan perpaduan antara kognisi dan fisiologi versi abad ke-19. Dan secara khusus, Freud menggabungkan gagasan kognitif tentang kesadaran, persepsi, dan memori dengan gagasan tentang naluri yang didasarkan pada biologis.
untuk menempa teori baru yang berani tentang perilaku manusia. Jadi asumsi dasar dari perspektif psikoanalisis adalah bahwa perilaku ini berasal dari proses bawah sadar yang berarti keyakinan dan keinginan yang tidak disadari seseorang, tapi tetap mempengaruhi suatu perilaku. Freud juga percaya bahwa banyak dorongan yang dilarang atau dihukum oleh orang tua atau masyarakat selama masa kanak-kanak ini berasal dari naluri bawaan. Karena kita masing-masing dilahirkan dengan dorongan ini, maka dorongan tersebut memberikan pengaruh yang meluas, sehingga harus ditangani dengan cara tertentu. Karena melarangnya hanya akan memaksanya keluar dari kesadaran alam bawah sadar tersebut. Namun, dorongan tersebut tidak menghilang, tapi mereka dapat terwujud sebagai masalah emosional dan gejala penyakit mental atau sebagai perilaku yang disetujui secara sosial seperti aktivitas artistik atau sastra. Misalnya, jika Anda merasa sangat marah terhadap ayah Anda, tapi Anda tidak mampu untuk menjauhinya. Nah, kemarahan itu mungkin tidak disadari dan mungkin bisa diungkapkan lewat mimpi tentang dia yang terluka dalam kecelakaan yang mengerikan. Freud juga percaya bahwa kita didorong oleh naluri dasar sama seperti hewan dan bahwa kita juga terus-menerus berjuang melawan masyarakat yang menekankan pengendalian impuls ini. Dan perspektif psikoanalisis ini menyarankan cara baru untuk melihat masalah yang dijelaskan pada awal bab ini. Misalnya, Freud mengklaim bahwa perilaku agresif yang berasal dari naluri bawaan itu, meskipun usulan ini tidak diterima secara luas dalam psikologi manusia, namun usulan ini sesuai dengan pandangan beberapa ahli biologi dan psikologi yang mempelajari agresi pada hewan. Dan mazhab ini juga percaya bahwa perilaku dan kepribadian itu dibentuk oleh konsep bawah sadar seperti berasal dari pengalaman masa kecil. Nah, dalam psikoanalisis ini Freud menekankan 3 aspek, yaitu id, superego, dan ego. Id ini merupakan aspek biologis, sedangkan superego ini aspek sosiologis, dan ego ini aspek psikologis. Baik, selanjutnya ada mazhab humanistik dan eksistensial. Dari humanistik dulu itu ada inti gagasannya itu menekankan potensi positif manusia dan pandangan bahwa setiap individu ini memiliki kebebasan untuk memilih dan berkembang itu untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Tokoh-tokoh dari humanistik ini ada Carl Rogers dengan client-centered terapi dan Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan, di mana mempunyai konsep utama self-actualization atau aktualisasi diri, yaitu puncak dari perkembangan manusia. Selanjutnya ada unconditional positive regard, yaitu penerimaan tanpa syarat dari orang lain, khususnya dari terapis. Dan self-concept, yaitu pandangan seseorang tentang dirinya sendiri. Ada pula hierarki kebutuhan, yaitu mulai dari kebutuhan dasar seperti makan hingga merasa aman, ataupun ada juga aktualisasi diri. Dan pendekatan terhadap perilaku ini, kan manusia itu bersifat baik, jadi memiliki motivasi untuk tumbuh. Sedangkan gangguan psikologis ini muncul ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi atau ketika terjadi ketidaksesuaian antara self dan pengalaman. Ada pula aplikasi terapi humanistik yang lebih berfokus pada hubungan terapeutik, empati, dan keaslian. Hal ini cocok untuk individu yang mengalami krisis eksistensial atau kurangnya arah hidup. Dan selanjutnya itu ada mazhab eksistensial. Jadi inti gagasannya ini membahas tentang makna hidup. Jadi pilihan bebas dan konfrontasi dengan realitas eksistensial ini seperti kematian, kebebasan, isolasi, dan makna hidup. Jadi, adapun tokoh-tokoh utamanya yaitu Rollo May, Viktor Frankl dengan logoterapinya,
Dan konsep utama dari eksistensialisme ini adalah kebebasan dan tanggung jawab. Jadi individu itu bebas untuk memilih, tapi juga bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dan kecemasan eksistensial ini juga meliputi kecemasan yang muncul dari kesadaran akan kematian, kesendirian, dan keterbatasan. Dan makna hidup dari eksistensialisme itu adalah pencarian makna adalah pusat pengalaman menurut Frankl dari bukunya Man's Search for Meaning. Dan yang selanjutnya ada mazhab kognitif. Jadi perspektif kognitif ini ada kontemporer atau sebagian yang merupakan pengembalian ke akar kognitif psikologi dan sebagai reaksi terhadap kesempitan dari behaviorisme yang cenderung mengabaikan aktivitas manusia yang kompleks seperti penalaran, perencanaan, pengambilan keputusan, dan komunikasi. Jadi seperti abad ke-19, perspektif kognitif kontemporer ini berkaitan dengan proses mental seperti mengamati, mengingat, menalar, memutuskan dan memecahkan suatu permasalahan. Namun tidak seperti dari versi abad ke-19, pendekatan kognitif kontemporer ini tidak didasarkan pada introspeksi. Sebaliknya, pendekatan ini berasumsi bahwa satu, hanya dengan mempelajari proses mental kita dapat sepenuhnya memahami apa yang dilakukan seseorang gitu. Dan yang kedua, kita itu dapat mempelajari proses mental secara objektif dengan berfokus pada perilaku tertentu. Jadi seperti yang dilakukan oleh behaviorisme. Tetapi kita bisa menafsirkannya dalam konteks proses mental yang mendasarinya. Jadi dalam membuat interpretasi ini, psikolog kognitif seringkali mengandalkan analogi antara pikiran dan komputer. Jadi informasi yang masuk itu diproses dengan berbagai cara. Informasi itu dipilih, terus dibandingkan dan digabungkan dengan informasi lain yang sudah ada dalam memori. Bisa juga diubah atau disusun ulang dan lain seterusnya. Pertimbangan fenomena amnesia masa kanak-kanak yang dijelaskan di awal bab ini, mungkin kita tidak dapat mengingat peristiwa dari tahun pertama kehidupan karena perubahan perkembangan besar dalam cara kita mengatur pengalaman dalam memori. Namun perubahan tersebut mungkin sangat terasa pada usia akhir 3 tahun ketika kemampuan bahasa kita mulai meningkat secara pesat dan bahasa ini menawarkan cara baru untuk mengatur ingatan kita. Jadi, inti gagasan dari mazhab ini berfokus pada proses mental internal seperti perspektif, ingatan, bahasa, pemikiran, dan pemecahan masalah. Jadi individu itu tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan saja, tapi juga memproses dan menafsirkan informasi. Nah, tokoh-tokoh utama dalam kognitif ini ada Jean Piaget, teori perkembangan kognitif, terus ada Aaron Beck dengan kognitif terapi. Dan konsep utama dari kognitif ini ada skema, yaitu struktur mental yang membantu kita memahami dunia. Ada pula distorsi kognitif, yaitu pola pikir yang keliru. Misalnya, berpikir hitam putih, kayak gitu. Terus ada juga self-talk atau dialog batin yang mempengaruhi perasaan dan perilaku. Pendekatan terhadap perilaku menurut kognitif ini juga dapat dikendalikan oleh cara satu individu itu berpikir. Jadi masalah psikologis ini muncul karena pikiran yang tidak rasional atau keliru. Selanjutnya itu yang terakhir ada perspektif biologis atau pendekatan biologis yang berfokus pada otak, sistem saraf, dan hormon. Contohnya itu, kenapa sih seseorang bisa menjadi agresif karena kadar dopamin yang tidak seimbang? Nah, otak manusia itu mengandung lebih dari 10 miliar sel saraf dan jumlah interkoneksi yang hampir tak terbatas di antara mereka.
Otak manusia mungkin merupakan struktur yang paling kompleks di alam semesta, karena pada prinsipnya semua peristiwa psikologis ini dapat dikaitkan dengan aktivitas otak dan sistem syaraf. Dan pendekatan biologis ini untuk mempelajari manusia dan spesies lain untuk berupaya menghubungkan perilaku nyata dengan peristiwa listrik dan kimia yang terjadi di dalam tubuh. Penelitian dan perspektif biologis ini juga berupaya untuk menentukan proses neurobiologis yang mendasari perilaku dan proses mental. Dan pendekatan biologis ini juga bisa diterapkan terhadap depresi misalnya. Misalnya itu mencoba memahami gangguan ini dalam hal perubahan abnormal pada tingkat neurotransmitter yang merupakan zat kimia yang diproduksi di otak dan bisa memungkinkan komunikasi antara sel-sel saraf. Dan kita juga itu dapat menggunakan salah satu masalah yang dijelaskan sebelumnya untuk mengilustrasikan perspektif ini. Jadi, studi pengenalan wajah pada pasien dengan kerusakan otak ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tertentu di otak ini terspesialisasi untuk pengenalan wajah. Jadi, otak manusia ini terbagi menjadi belahan kanan dan juga kiri, dan wilayah yang dikhususkan untuk pengenalan wajah ini tampaknya terletak terutama di belahan otak sebelah kanan. Jadi terdapat spesialisasi hemisferik yang cukup besar pada manusia, dan pada kebanyakan orang yang tidak kidal, misalnya hemisferik kiri, ini dan selanjutnya adalah contoh-contoh aplikasi cara pandang dari berbagai mazhab psikologi seperti behavior, psikoanalisis, humanistik eksistensial, kognitif, dan juga biologis dalam memahami jiwa dan perilaku manusia dengan kasus nyata yang agar lebih mudah untuk dipahami. Contoh kasusnya ini secara umum yaitu seseorang bernama Rina mengalami stres berat dan menarik diri dari lingkungan sosialnya setelah ia gagal untuk mendapatkan pekerjaan yang ia impikan. Dan yang pertama ini ada mazhab behaviorisme, yaitu cara pandang behaviorisme ini, perilaku adalah hasil dari pembelajaran melalui pengalaman lingkungan. Dan di kasus ini, dalam mazhab behaviorisme, Rina itu mulai menarik diri karena mengasosiasikan usahanya mencari kerja dengan kegagalan dan rasa sakit. Sehingga Rina ini menghindari situasi itu agar tidak mengalami ketidaknyamanan lagi. Dan contoh aplikasinya itu, terapis bisa menggunakan reinforcement positif atau penguatan positif. Misalnya, dengan memberikan penghargaan setiap kali Rina mencoba untuk melamar lagi untuk membentuk perilaku yang lebih adaptif atau lebih sehat. Yang kedua, ada mazhab humanistik eksistensial. Dengan cara pandangnya yaitu individu itu memiliki kebebasan untuk memilih, dan stres terjadi karena kehilangan arah hidup atau ketidaksesuaian antara potensi diri dan kenyataan. Jadi Rina ini merasa gagal menjadi dirinya sendiri, dan Rina ini kehilangan makna hidup. Maka dari itu harapannya tidak terwujud. Dan Rina ini juga mengalami krisis eksistensial. Dan terapis di sini itu bisa mendorong merefleksi diri. Jadi membimbing Rina untuk menemukan kembali makna dan tujuan pribadi. Misalnya dengan pendekatan terapi logoterapi dengan mencari makna dalam penderitaan, ataupun terapi yang berpusat pada kesenangan diri. Yang ketiga itu ada mazhab psikoanalisis. Dengan cara pandangnya, perilaku itu dipengaruhi oleh konflik bawah sadar dan dorongan masa kecil dan mekanisme pertahanan diri. Penjelasannya
yaitu kegagalan Rina ini memicu konflik bawah sadar. Jadi seperti pengalaman masa kecil tentang harapan orang tua yang tinggi, penarikan diri itu adalah bentuk dari mekanisme pertahanan regresi atau penolakan. Dan contoh aplikasinya ini, terapis di sini itu bisa menggunakan teknik asosiasi bebas atau misalkan analisis mimpi untuk menggali konflik bawah sadar dan bisa untuk membantu Rina menyadari akar dari emosional adalah perilakunya itu sendiri. Yang keempat itu ada mazhab kognitif. Dengan cara pandang mazhab kognitif ini melalui perasaan dan perilaku itu berasal dari pola pikir atau interpretasi terhadap suatu peristiwa. Menurut kasusnya di sini kan Rina berpikir saya gagal, berarti saya itu nggak berguna. Nah, pemikiran ini adalah bentuk distorsi kognitif. Dan contoh aplikasi yang bisa digunakan oleh terapis yaitu terapi kognitif dengan membantu Rina mengenali pemikiran negatif dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih rasional dan realistis. Seperti saya gagal sekali, tapi nanti saya nggak akan gagal lagi, saya bakal coba lagi, kayak gitu. Dan yang terakhir ini ada mazhab biologis. Dengan cara pandangnya yaitu suatu perilaku dan pengalaman mental itu dipengaruhi oleh faktor biologis seperti hormon, gen, atau fungsi otak. Dengan penjelasan di kasus ini yaitu Rina mengalami stres berat karena ketidakseimbangan hormon stres atau kortisol atau kadar serotoninnya rendah yang mempengaruhi suasana hati dan energi. Contoh aplikasinya di sini bisa jadi psikiater dapat memberikan antidepresan atau terapi hormonal dan menyarankan perubahan gaya hidup seperti olahraga, tidur yang cukup, atau pola makan yang seimbang untuk membantu mengatur sistem biologis dari tubuh. Isi materi yang bisa saya jabarkan. Jika ingin memberi masukan atau tambahan, boleh di comment section, boleh ditambah. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.